Tapi kalau ngelihat Rido, ini dari musim lalu ya dia jadi kapten Di ya. musim lalu. Dari musim lalu jadi kapten sampai sekarang. Menurut Mas Yos, speknya sekarang gimana nih sebagai kapten Persija nih? Ya menurut gua karakternya kuat. Kuat dalam arti gini sih. Ya dia awalnya kan karena anak muda gua pikir bukan punya kendali dengan komunikasi ya. Tapi ternyata kan dia punya apa kemampuan ya mau belajar sih ya untuk bicara ke publik yang baik dan macam-macam dan dia menurut gua selain leadershipnya di lapangan udah mulai kelihatan di usia sangat muda ya, itu juga mungkin dibantu karena dia terbiasa main dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman ya. Termasuk tadi Adi bilang dari Jordi Amat tuh baru berpengaruh sih pertumbuhan karirnya. Tapi yang pasti juga ya menurut gua adalah eh, pemain ini punya nggak punya celah di Jackmania kan. Itu juga kan jadi penting karena Persija tuh hampir sama Persib gitu kan. Sosok pemimpinnya harus disegani oleh supporter dan jujur aja setelah Ismet Sofyan nggak ada, Bambang Pamungkas nggak ada gitu kan, ya nggak ada lagi figur yang disegani yang membuat seluruh supporter yakin bahwa dia bisa memimpin tim kami kecuali Rido. Cuma seberapa lama Rido bisa bertahan di Persija karena kita tahu usianya masih sangat muda, level permainannya menurut gue layak untuk main di luar negeri. Bisa nggak Persija tuh menahan dia setidaknya sampai 2028? Kalau sampai 2008 itu bertahan, itu pasti Rido akan mengakhiri karir di Persija. Tapi kalau sebelum itu pergi ya nggak akan pernah balik lagi bro. Oke, ini menarik nih karena masuknya pas banget. Rizky Ridho kemarin baru tekan kontrak 2 tahun ya dia sampai 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Ini kontraknya dia kan habis tahun depan. Sampai 2028 dan bisa dibilang ya cukup mengundang inilah protes. Ya, bukan protes sih, karena responnya banyak lah, masif. Ada yang setuju, ada yang enggak, banyak juga yang enggak setuju. Bisa dibilang yang enggak setuju mungkin ya lebih karena penggemar timnas Indonesia berharap dia dapat ini yang lebih jauh abroad. Tapi gini sih, gue tuh juga bingung ya dengan pola pikir kita ya. Kita pengen sih pemain kita main di luar negeri. Gue sepakat, siapapun kita juga pengen ya. Dari era-era sebelumnya juga kita punya beberapa jagoan dari zaman Boas. Gue pengen banget lihat dia di main Liga Inggris dan pernah memang bener real mau dibawa ke Liga Inggris. Cuma kan di sepak bola profesional ya, real dealnya kan nggak ada iya kan. Nantinya gini ngomong Rido mau main gitu, main di luar negeri. Ya klubnya datang nggak ke Persija. Betul, setuju. Karena buat gue tuh kasus Barito dan akhirnya kan terbukti kan pemain kita yang main di luar juga ujung-ujungnya diperlakukan seperti itu gitu kan. Siapa Bagus Kavi gitu kan. Keluar yang menurut gue dari awal udah saringnya udah salah nih. Klub kok dipaksa untuk keluarin pemain ini dalam keadaan ikatan kontrak dengan status gratis. Karena kalau kita ngomongin di luar, Zlatan Ibrahimovic setiap pindah klub itu masih setoran loh ke klub pertamanya dia. Ya. Gitu loh, manajemen fee gitu kan. Ya apa dia memberikan haknya ke klubnya. Ya artinya sepak bola pun ada transfer kan ya. Datang lah kalau mau ngambil, jangan kemudian lepas dia layak ini karena ke Persebaya pun sama, nggak usah Barito. Persebaya tuh kasihan loh, nggak mendapatkan hak yang proper loh ketika Marcelino pindah keluar gitu. Yang menurut gua nggak fair buat Persebaya, mereka capek-capek mendidik. Gitu. Konteksnya gue setuju sih karena memang dari kemarin orang rame ngebahas soal Rizky Ridho harusnya main di luar negeri, kenapa tetap milih di Persija, kenapa harus tanda tangan di Persija. Ya benar, ada nggak nih klubnya yang datang gitu, ada nggak klub yang datang ke Persija di saat ini untuk menawarkan gue mau Rizky Ridho dong gitu. Dan Rizky Ridho tuh di medsos berani loh ngomong, sempat dia menanggapi komentar itu. Iya, dia bikin klarifikasi ya. Iya, bikin surat terbuka dia, speak up dia. Nah, ya bahkan bukan yang surat ininya juga, tapi ada satu pernyataan dia agak menurut gue benar. Kemudian dia nyerang balik orang. Oh, dia balas komentar netizen ya. Gini, Mas pernah kerja profesional ya, menurut gue masa sih pemain kita ajarin ajarin nggak benar gitu. Kalau keluarnya nggak benar, apa ada jaminan dia akan tidak mempermalukan kita di luar negeri juga? Karena pola pikirnya gue bisa dengan sembarang aja pindah. Setuju, gitu. Karena memang gue juga berpikir ya gue tidak mengecilkan pemain-pemain kita yang masih muda mencoba bermain keluar ya. Tapi berapa banyak sih yang akhirnya memang bisa bersaing sampai ke level tertinggi, kan belum ada. Nah sementara kalau memang Rizky Ridho diakui, ya banyak kan pemain-pemain timnas banyak yang mengakui kualitas Rizky Ridho nih, rekan-rekan timnya, bahkan Jay Izzas juga ngomong nih orang pantas main di abroad. Tapi kalau klub yang menginginkan dia nggak datang, ya buat apa gitu kan? Mendingan dia tetap di Persija. Itu menurut pribadi gue. Daripada main di klub abal-abal juga sih di luar negeri yang cuma ujung-ujungnya gini.
gue malah tertarik nih, jadi agak luas ini lebarin ngomongannya, bahwa kasusnya Marcelino kan lagi rame kan soal kesepakatannya, Di kontraknya. bahwa di kontraknya dia harus dipinjemin di klub ini, dan kemudian kita rame nih sekarang kan mau permasalahan sepak bola profesional tuh apa yang tertera di kontrak turutin, Betul. dan bukan hal baru lagi sih kita ngomongin pemain muda itu dipinjemin di mana-mana. Kita contoh aja Elkan Bagot kan tiap musim kita dengarnya ganti konsumen sampai kemudian artinya nanti suatu saat dirasa siap ya dia akan main di saat secara ajak di tim yang mengontrak dia gitu kan. Jadi kita tuh dramanya malah sesuatu yang keluar dari konteks gitu kan, melupa bahwa ini sepak bola profesional, pemain punya kontrak, ya Marcelino harus menghormati. Rizky Ridho sama, Persija gitu kan bilang, oh ya memang klub dalam negeri kita gitu kan. Tapi bukannya kitanya juga harus belain kalau dia kemudian kehilangan pemain dengan gratis. Ya gue jadi Persija gitu, apalagi gue tahu dapat bocoran dari dalam gitu. Rizky Ridho tuh kontraknya paling mahal bro di Persija gitu kan. Nggak, ya kita ntar ngomongin di luar aja berapa nilainya gitu. Ya artinya Di Persija doang apa di Indonesia Persija, juga? nih? di Persija. Bukan di se-Indonesia nih Mas. Mungkin termasuk salah satu yang tertinggi gitu kan. Dan gue tahu cara Persija tuh menjamu pemain terbaiknya selalu begitu. ya benar ya kata Rido ya, kalau profesional ya gue dapat tawaran segini, ya mana nih tawaran yang lebih gede, bener dong. Iya. Gitu kan. Ya sekarang udah dia tetap di Persija. Nah, tapi gue penasaran nih, Adi mungkin lebih tahu. Sempat ada bahasan bahwa ada klausul soal klub luar negeri di dalam kontraknya Rizky Ridho bersama Persija, itu kayak gimana sih Di kalau boleh tahu? Kemarin Rizky Ridho sempat menjelaskan bahwa dalam kontrak barunya dengan Persija itu dia menyelipkan klausul dia bisa pindah ke luar negeri ya, tapi tanpa menyebutkan apakah klub luar negeri itu harus membelinya dari Persija atau mungkin dengan skema lain gitu. Tapi kalau soal ini memang jadi win-win solution untuk kedua belah pihak sih, Mas. Jadi Ridho bisa, untuk saat ini Ridho bisa fokus bermain terus dengan Persija dan bukan sesekali dan juga dipanggil ke timnas gitu tanpa harus memikirkan FIFA opini, Matchday. enggak maksudnya opini orang yang meminta dia untuk abroad gitu. Tapi di satu sisi ketika nanti ada satu tim luar negeri mungkin yang menurut Ridho ini cocok untuk dia bermain gitu ya, dan si tim luar ini memberikan tawaran ke Persija gitu ya, di situ dia bisa mengaktifkan klausul kontraknya untuk pindah ke luar negeri gitu. Cuma gue sih merasa bahwa Persija juga nggak tadi sebenarnya benar yang dibilang Mas Yos bahwa jangan sampai klub Indonesia ataupun termasuk Persija gitu jangan mau diiming-imingi melepas pemainnya secara cuma-cuma ke luar negeri gitu kan. Karena dalam industri sepak bola ya setiap si pemain punya kontrak, ada si klub lain yang ingin menginginkan si pemain itu, ya mau nggak mau si klub lain itu harus membayar kompensasi ke Persija gitu. Tapi jangan dengan karena embel-embel ini pemain akan main di luar negeri gitu, jadi Persija melepas dengan cuma-cuma.